Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rahmawati dengan NIM D1B1230005. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai penyebab penyakit hawar daun pada tanaman padi Oryza sativa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikrobiologi Pertanian yang diampu oleh Ibu Waode Siti Anima Hisain SPMP. Baik, langsung saja di sini kita akan memasuki pengenalan, di mana ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai penyebab penyakit hawar daun itu. Jadi di sini kita akan mengenal terlebih dahulu seperti apa penyakit hawar daun itu. Lalu bakteri apa yang menyebabkan penyakit hawar daun pada tanaman padi. Yang kedua itu ada bagaimana bakteri tersebut atau virus tersebut yang sehingga dapat menyebabkan penyakit hawar daun pada tanaman padi. Terus yang ketiga itu ada bagaimana cara pengendalian penyakit hawar daun ini pada tanaman padi. Kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan penyakit hawar daun itu. Jadi penyakit pada tanaman daun padi itu dibagi menjadi 2, yaitu disebabkan oleh bakteri atau jamur. Hawar daun itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, di mana bakteri tersebut adalah bakteri Xanthomonas compistris vivi oryza atau yang dikenal dengan bakteri COO. Jadi bakteri COO ini menyerang tanaman padi dari semua fase pertumbuhan, dari penyemaian hingga fase generatif. Menurut Laraswati et al. 2021 dan Ramdan et al. 2021. Untuk bakteri COO itu yaitu adalah bakteri gram negatif dengan ciri berbentuk sel batang pendek serta mampu bergerak dengan satu flagel dan tidak membentuk spora. Baik, jadi kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai cara kerja bakteri Xanthomonas compistris vivi oryza atau yang dikenal dengan bakteri COO. Baik, untuk bakteri COO ini menginfeksi tanaman melalui jaringan tanaman yang luka, atau bisa juga melalui hidopoda, stomata, atau benih yang terkontaminasi. Bakteri COO ini menyerang pada semua fase pertumbuhan tanaman padi, baik dari persamaian hingga fase generatif. Pada daun muda, gejala penyakit itu disebut dengan kresek, sedangkan gejala yang timbul saat stadium anakan sampai pemasakan disebut dengan hawar. Bakteri COO ini menginfeksi daun tanaman yang menyebabkan klorofil tanaman menjadi rusak, sehingga kemampuan fotosintesis tanaman menurun. Itu jika pada fase generatif. Namun, jika penularannya pada fase generatif, itu dapat menyebabkan proses pengisian gabah kurang sempurna karena gabah tidak akan terisi penuh. Adapun ciri-ciri dari tanaman yang terkena bakteri COO atau yang terkena oleh penyakit hawar daun itu, daunnya akan abu-abu, keabu-abuan, atau daunnya akan menguning hingga ke tulang daunnya, sehingga nantinya daun akan menjadi mengering. Selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, yaitu bagaimana cara pengendalian hawar daun ini. Penyakit hawar daun ini sebenarnya dapat dikendalikan melalui bakterisida kimia, agens hayati, kitosan, dan penggunaan varietas yang tahan, menurut Ramdan dan Sugeru 2023. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini, masalah penyakit hawar daun itu menjadi suatu penyakit atau menjadi suatu masalah yang belum terpecahkan, sehingga diperlukan identifikasi yang lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang penyakit tersebut, sehingga nantinya metode pengendaliannya itu dapat memadai dan dapat direkomendasikan kepada petani. Namun ada juga menurut laporan Sandi et al. 2019 bahwa pengaplikasian agens hayati ini dapat dilakukan untuk menanam padi dengan merendam benih terlebih dahulu yang disuspensi oleh Trichoderma sp. Baik, jadi penyakit hawar daun yaitu adalah penyakit
yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas compistis vivi oryza, yang mana bakteri tersebut menyerang tanaman padi pada fase pertumbuhan, atau lebih tepatnya pada semua fase pertumbuhan, dimulai dari penyemaian hingga fase generatif. Cara kerjanya, bakteri COO ini menginfeksi tanaman melalui jaringan tanaman yang luka atau melalui stomata, atau dapat juga melalui benih yang terkontaminasi. Pada fase vegetatif, bakteri COO dapat menyebabkan klorofil pada daun tanaman itu menjadi rusak sehingga kemampuan fotosintesisnya menurun. Namun, pada fase generatif, penularan bakteri COO dapat menyebabkan pengisian gabah kurang sempurna sehingga gabah tidak dapat terisi full oleh bulir-bulir padi. Untuk pengendaliannya itu dapat melalui pengendalian bakterisida, agen hayati, dan menggunakan varietas tahan. Saya kira itu saja penjelasan dari saya mengenai penyebab penyakit hawar daun, terus cara kerja penyakit hawar daun, serta pengendaliannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.